الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله إخوة الإيمان والإسلام، أوصيكم ونفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله، فإن الله يأمرنا بالتقوى ولم يزل يأمرنا بذلك حيث يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين ikhwatal iman wal Islam, ibadallah, saudara muslim mukmin jamaah Jumat, hamba-hamba Allah yang semoga Allah berkahi dan sehatkan kita semuanya. Mari di Jumat 2022, masih di awal tahun ini, kita tingkatkan selalu ketakwaan kita dan kita perkuat rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat besar iman, Islam dan kesehatan. Sampai detik ini masih kita rasakan indahnya. Semoga kita mampu mengoptimalkan potensi nikmat ini dalam taat kepada Allah mulai dari detik ini sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tema yang kita angkat di siang hari ini, karena kita masih di awal tahun, adalah rencanakan hari esokmu, rencanakan hari esok kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana kita merencanakan hari esok kita agar lebih berkah? Dan berkah itu para ulama mengingatkan pada kita adalah subutul khairil ilahi fisyai. Keberkahan itu adalah melekatnya kebaikan ilahiyah pada segala sesuatu. Kalau menempel pada umur kita, berarti umur kita memberikan kebaikan. Menempel pada jabatan kita akan selalu membawa kebaikan, dan demikian seterusnya. Dan bagaimana kemudian kita mampu untuk menjadikan hari esok kita penuh dengan keberkahan? Minimal 5 hal yang perlu kita sematkan pada mindset diri kita. Yang pertama adalah qawi hadafuna ukhrawi, perkuat orientasi akhirat kita. Kenapa demikian, ma'asyiral muslimin? Kita semuanya sadar bahwa hidup ini adalah ibtila wal imtihan. Hidup ini penuh dengan tantangan, cobaan, godaan yang luar biasa, dan dunia ini lezat, indah, molek, menawan, menarik. Siapapun interaksinya dengan dunia ini lekat, maka ia gampang sekali terpengaruh olehnya, dan kemudian kadang ghaflah akan tujuan utama hidup kita. Karena tujuan utama hidup seorang muslim, seperti yang telah kita ungkapkan kepada Allah minimal 5 kali sehari semalam, adalah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sukses dunia yang ngeling kepada sukses akhirat kita. Bahagia di akhirat dan masuk surga, selamat dari siksa api neraka. Itu seluruh cita-cita kita muslim mukmin. Dan ini perlu penguatan orientasi ukhrawi, orientasi akhirat. Seluruh aktivitas kerja, perbuatan kita linkkan ke akhirat kita. Ini yang pertama akan memberikan pada kita seluruh senantiasa motivasi untuk berbuat kebaikan. Maka kalau kita perhatikan sampai kita beruswah pada Rasulullah, ayatnya adalah liman kana yarjullaha
wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bagi mereka yang punya obsesi besar untuk selamat kala perjumpaan dengan Allah, selamat di hari akhirat nanti, dan mereka orang-orang yang banyak berzikir. Maka ma'asyiral muslimin, yang pertama ini, kuatkan orientasi akhirat kita. Yang kedua, agar kita mampu merencanakan kehidupan kita ke depan lebih baik dan membawa keberkahan, adalah hasib umroh. Hendaknya selalu kita berhitung dengan umur, karena bila umur kita selesai, apapun keinginan-keinginan besar kita selesai juga. Maka Rasulullah SAW memberikan sebuah perumpamaan yang indah. Suatu hari Rasulullah SAW bangun dari tidur beliau, dan terlihat pada pipi beliau yang putih kemerah-merahan ini terlihat bekas tikar. Seperti mungkin di sini ada tikar pandan begitu. Kemudian seorang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyampaikan, tentunya atas saran dari sahabat-sahabat yang lain. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, lawit tafatna laka wita'an, ya Rasul, mohon berkenan untuk kami sediakan untukmu ya Rasulullah bantal atau kasur ya Rasul. Karena di rumah Rasulullah nggak ada bantal, nggak ada kasur seperti di rumah-rumah kita. Maka Rasulullah SAW, orang yang dikenal dalam sifat-sifat Rasul SAW adalah aksarun nasi tabassuman, manusia yang paling murah senyum. Tapi kalau mendengar tawaran dari sahabat Ibnu Mas'ud ini, Rasul SAW dengan sungguh-sungguh memberikan jawaban yang serius sekali, dan Rasul menyatakan, ma ana wad dunya, ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta asy-syajarah summa raha wa tarakaha. Ketahuilah, hidupku di dunia ini hanya seperti seorang yang sedang bepergian mengendarai kendaraan, lalu di tengah perjalanan lelah, beristirahat sejenak di rest area, lalu melanjutkan perjalanan lagi. Istirahat sejenak di rest area, itulah hidup saya di dunia. Rasulullah SAW mengingatkan kita betapa sebentarnya kita. Dan dalam perjalanan kita, setiap kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Insyiqaq, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kad'an famulaqi. Wahai sekalian manusia, sungguh sekarang ini kalian sedang bekerja mengelola modal Allah, dan kalian perlahan dengan pasti berjalan menuju Allah, lalu kalian akan menjumpai Allah. Perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang mengendarai kendaraan, kita mengelola modal-modal yang Allah titipkan pada kita untuk kita kelola. Maka lihatlah kilometer usia kita hari ini sudah berapa. Berhitunglah kita senantiasa dengan usia kita, dengan umur kita. Karena inilah yang akan memberikan pada kita semuanya motivasi untuk mengisi setiap bagian dari waktu adalah nilai kebaikan. Kalau tidak begitu, kita masuk dalam orang yang diberikan warning oleh Allah, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa sungguh manusia merugi, siapa saja illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin, yang kedua. Yang ketiga, binaul amal al-misali. Untuk kita bangun amal-amal unggulan apa yang akan kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau amal-amal biasa menjadikan kita hamba soleh adalah ibadah-ibadah mahdoh yang kita jaga. Tapi kalau kita diberikan oleh Allah kelebihan-kelebihan, maka kelebihan itulah kita gunakan untuk membangun amal unggulan. Kita yang diberikan harta oleh Allah, amal unggulan kita adalah berderma dengan harta kita. Kita yang diberikan oleh Allah amanah,
misalnya jabatan, maka jabatan itulah yang hendaknya kita gunakan untuk membangun amal unggulan. Bagi kita yang berilmu, maka ilmu kita itulah sarana untuk kita membangun amal unggulan. Ma'asyiral muslimin dan seterusnya. Dan ini penting, karena ini yang akan memberikan bobot kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna qimatal insan ma yuhsin. Bobot kita di hadapan Allah adalah nilai-nilai kebaikan yang kita bangun saat ini. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, tentu ma'asyiral muslimin, tidak tahu siapapun kita, ending kita seperti apa. Maka dibutuhkan setiap kita yang telah menguatkan orientasi ukhrawi kita, lalu kemudian kita terus berhitung dengan umur kita dan kita bangun amal-amal unggulan, maka lakukanlah ini semuanya dengan komitmen yang kuat, istiqamah yang kuat. Kenapa? Sekali lagi, tidak ada seorang pun yang tahu endingnya seperti apa. Maka Rasulullah ingatkan, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhulaha. Ada seorang yang dari sejak awal baik, dia tergoda oleh kehidupan ini, terpeleset, dan kemudian ia terus intent dengan kehidupan dunianya, lupa akhiratnya, akhirnya sampai meninggal dalam keadaan ia lupa akhirat. Dan ini sangat-sangat menjadi perhatian pada setiap kita untuk kita istiqamah. Maka satu kalimat yang diminta oleh seorang sahabat kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, berikan kepadaku sebuah pesan dan wejangan, pelajaran yang aku tidak akan minta kepada siapapun setelah ini, ya Rasulullah. Maka Rasulullah menyatakan, Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah, lalu istiqamah dengan apa yang Anda ucapkan. Ma'asyiral muslimin, yang kelima adalah sesungguhnya kita semuanya lemah dalam menghadapi berbagai macam tantangan, godaan, cobaan dalam kehidupan ini. Maka bimbingan Allah kita butuhkan. Naji Rabbah, tengadahkan tangan-tangan kita setiap saat di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar, yang Maha kaya, yang Maha dekat, yang Maha memperhatikan, untuk kita memohon kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb. Inilah ma'asyiral muslimin, semoga kita mampu merencanakan hari esok kita semuanya dan kita bisa untuk eksekusi apa yang kita rencanakan dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pengingat amat singkat ini, hadarallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ikhwatal iman wal islam, usikum wa nafsiyal khati'atal mudniba bi taqwallah. فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال عز وجل ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا ربنا وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وأن معهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم يا ربنا إننا ضعفاء وأنت قوي عزيز فقونا. Ya Allah, ya Rabbana, hamba-hambamu yang hari ini bersimpuh di hadapan-Mu, ya Allah, meninggalkan semuanya kerjaan-kerjaan dunia kami untuk semata, ya Allah, menghadap dengan segala kelemahan diri kami, ya Allah. Engkau Maha Kuat dan Perkasa, karuniakan kepada kami kekuatan, ya Allah, agar
agar kami mampu memperbaiki zikir kami, syukur kami, ibadah kami, taat kami kepadamu ya Allah, agar kami mampu memperbaiki kontribusi kami ya Allah kepada agama, ya Allah, kepada negeri ini yang Engkau amanahkan kepada kami ya Allah. Allahumma ya Rabbana innana mu'minuna faghfir lana wa tub 'alaina ya Ghaffar ya Tawwab ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Rabbana, kami bersimpuh di hadapan-Mu siang hari ini dengan segala salah hilaf dosa kami ya Allah ya Rabbana. Engkau Maha Pengampun dan Engkau Maha Penerima taubat ya Allah. Ampuni kami dan bukakan kami pintu taubat-Mu ya Allah. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ansuril Islam wal muslimin wahdul man khadala al Islam wal muslimin. Ya Allah ya Rabbana, tolong Islam dan kaum muslimin ya Allah. Muliakan siapapun memuliakan Islam dan kaum muslimin ya Allah. Hinakan siapapun menghina Islam dan kaum muslimin. Allahumma ansur ikhwanana muslimin fi biqa'i ardik. Tolong saudara-saudara kami di berbagai belahan bumi-Mu ya Allah. Allahumma wahid baina sufufil muslimina fi baladina ada Indonesia. Ya Allah, satukan saf umat Islam di negeri ini ya Allah ya Rabbana. Allahumma aslih umara'ana, karuniakan kebaikan pada pemimpin-pemimpin negeri ini ya Allah. Karuniakan petunjuk-Mu ya Allah. Karuniakan rasa takut kepada pemimpin-pemimpin negeri ini ya Allah ya Rabbana. Allahumma ya Rabbana, aslih ulama'ana, karuniakan kebaikan pada ulama-ulama kami di negeri ini ya Allah. Allahumma aslih buyutana, karuniakan kebaikan ya Allah pada rumah tangga kami ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimina wa nisa'ahum, pemuda-pemuda Islam dan wanita-wanita muslimat di negeri ini, karuniakan kebaikan ya Rabb. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana min ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlid dhair. Ya Allah ya Rabbana, jadikan kami, keluarga kami, anak-anak kami ya Allah termasuk golongan orang yang selalu mentaati-Mu ya Allah. Jangan jadikan kami dan anak-anak kami termasuk golongan orang yang jauh dari jalan-Mu ya Rabbana. Allahumma ya Rabbana, nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka as-salamata min kulli baliyah. Ya Allah ya Rabbana, yang hadir pada siang hari ini, karuniakan sehat dan bugar ya Rabb. Karuniakan keselamatan kami semuanya dari berbagai penyakit ya Allah, khususnya COVID-19 ya Rabbana. Ya Sami'ad du'a, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يهديكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر ولذكر الصلاة.